Halo, ketemu lagi dengan Antasena Urban Farming. Saya akan memperkenalkan lagi, walaupun saya sebenarnya trik ini berulang-ulang, cuman sebenarnya saya ingin menekankan bahwa ada proses pembuatan kompos tanpa terjadinya panas. Nah, yang kemarin itu kan saya contohkan tumpang tindih layer per layer itu juga tidak menimbulkan panas dan aman. Nah, di sini saya juga akan memperkenalkan teman-teman saya yang di sini menyederhanakan bentuk sampah bahan organik menjadi lebih sederhana biar bisa buat nutrisi tanaman. Mari kita lihat. Ini aman dan tidak menimbulkan panas. Sekali lagi saya ulang. Oke. Lihat di sini. Ini adalah tletong basa Jawa nih. Nah, kalau bahasa internasionalnya ya kotoran hewan sapi. Nah, ini tidak mengalami panas ya proses ini. Nih. Yang 1, 2 ini kohe sapi dari tletong. Yang ini beda. Yang ini dari sampah organik. Ini dari sampah organik jadinya seperti ini. Nah, yang mendekomposisi ini adalah nih sekali lagi nih. Jadi cacing merah ini tidak hanya mendekomposisi kotoran hewan saja, apapun kotoran hewan apapun, nggak usah pilih-pilih. Jadi bisa kohe kambing, mau tahi ayam, mau kohe burung, mau kohe apa saja, dia akan memakannya. Nah, setelah dimakan akan menjadi seperti ini, hasilnya seperti ini. Nah, ini sepertinya granul-granul seperti ini. Jadi tidak hanya kohe sapi tapi juga daun, dan ini ternyata setelah saya lihat warnanya berbeda. Kohe sapi yang didekomposisi oleh cacing ini dengan daun itu berbeda. Daun lebih gelap. Dengan bedakan. Nah, ini daun yang dikomposisi daun ini. Ini kohe sapi. Nah, warnanya beda, lebih hitam daun. Daun-daunnya membusuk ini juga dimakan oleh cacing. Dan pengetahuan tentang cacing, bahwa cacing itu memakan akar itu jenengan ini ternyata banyak yang gagal paham. Cacing itu tidak akan makan akar tanaman. Tanaman kalau jenengan pas bongkar kok dimakan cacing, itu sebenarnya bukan dimakan cacing. Tanamannya udah busuk akar dulu sebenarnya. Tanamannya udah kena busuk akar. Lah cacing ini akan memakan bahan organik yang telah busuk. Ceritanya itu seperti itu. Bagaimana kalau terjadi overpopulasi pada pot yang ada cacingnya? Cacing itu kalau namanya overpopulasi dia akan pindah. Nah, dia akan pindah ke selokan seperti ini, sama seperti ini. Ini di bawahnya kayak gitu seperti ada cacing nih, lihat. Cacing kan? Ini cacing merah. Nah, dia akan tetap mencari, tugasnya dia mencari, dia memakan bahan organik, maka dia akan mencari bahan organik. Begitu juga di selokan. Kita lihat selokan. Nih, seperti ini ya. Seperti ini. Dia akan bersembunyi di, nah ini akan sembunyi di sini. Ini cacingnya. Makanya cacing merah ini jadi favorit pemancing. Karena apa? Karena dia mampu bertahan hidup lama di air. Dan nanti juga akan mendekomposisi ini juga bahan-bahan organik yang ada di sini. Nah, nih kita korek-korek aja, dia akan kita kelihatan loh. Jadi jangan gagal paham tentang
kalau overpopulasi di pot terus gimana, harus gimana, nggak ada masalah. Itu nggih. Dan kita melihat sekali lagi, tidak berefek pada tanaman di sekitarnya. Nah, ini proses dekomposisi ini oleh vermikompos, ya kan? Di samping ini, lihat tanaman ini tidak mati, bahkan subur. Nih, tanaman ini bahkan berbunga loh. Padahal ini di dekat proses dekomposisinya. Nah, ini dekat ini loh. Dan tidak mempengaruhi ini, lihat srikaya ini. Ya kan ini pohon srikaya. Ini saya kasih proses untuk dekomposisinya di sini. Dan buktinya banyak buahnya. Buahnya banyak. Dan ini berbuah terus tanpa berhenti. Nah, kalau seandainya ini bisa menjadi inspirasi untuk langsung di lahan, itu sangat bisa. Yang penting ini media ini jangan sampai terkena matahari. Dia harus tetap tertutup. Jangan mau tutup pakai daun boleh, mau pakai terpal boleh, mau pakai tanah juga boleh, tanah tipis-tipis juga boleh. Yang jelas cacing ini dia nyaman di tempat yang namanya lembab, tidak berair sekali, ya, tidak berair banget, tidak becek banget, tidak kering banget. Dia hanya butuh tempat yang lembab. Dengan tempat yang lembab, dia akan terus berkembang dan terus memakan bahan organik yang kita berikan. Jadi bahan organik yang kita berikan akan dimakan, akhirnya jadi seperti ini. Dan ini air indinya juga dia masuk ke bawah untuk makan nutrisi tanaman juga. Ini juga mengandung nutrisi dan enzim yang tidak dimiliki oleh kompos-kompos lain. Makanya hierarki level tertinggi kompos itu adalah vermikompos. Gitu ya. Jadi ini biasanya saya ambil nanti kotoran-kotorannya cacing ini saya ambil, nanti saya campur dengan tanah 1:1. Saya campur dengan tanah 1:1. Nah, gini. Nah, 1:1. Nanti saya mix, nanti saya buat media tanam. Kalau seandainya di lahan, ininya saya tebar langsung di medianya. Itu oke. Jadi ini nanti saya tebar di medianya. Kalau manennya seperti ini kalau saya biasanya saya saring. Tapi kalau seandainya memang keburu-buru, ya udah saya ambil yang udah jadi tok, saya tebar di media atau di lahan. Di lahan di depan sana, di pendopo sana, biasanya saya pakai ini. Saya tebar di atasnya begitu banyak gitu ya. Nanti kita tutupi dengan mulsa organik, udah gitu aja. Jadi ini adalah kesimpulannya, vermikompos adalah salah satu alternatif membuat kompos tanpa ada efek panas dan tanpa mikroba atau tanpa starter gitu. Jadi starternya ya cacing ini gitu. Dan vermikompos tidak berpengaruh pada tanaman di sekitarnya. Ini buktinya, ini jangan lihat buktinya sendiri. Tanaman yang seperti ini, tanaman yang ada vermikomposnya diproses di bawahnya tidak mengakibatkan panas dan tidak membuat dia mati. Nah, gitu. Jadi sangat aman vermikompos. Seperti ini buktinya, jangan lihat sendiri. Tanaman kunci ini sampai berbunga seperti ini, sampai banyak seperti ini. Berarti proses ini sangat aman. Jadi ini tidak butuhkan waktu lama. Jadi vermikompos ini, jadi cacing ini memakan sesuai dengan keadaan tubuhnya. Kalau seandainya jenengan beri cacing 1 kilo, berarti dia sehari akan memakan bahan organik 1 kilo juga. Gitu ya. Jadi itu kesimpulannya. Ini lebih praktis. Ini hanya inspirasi. Kalau jenengan tanya saya bagaimana kalau di lahan, apakah bisa dipraktikkan di lahan? Jawabannya tentu saja bisa. Tinggal jenengan mau repot atau tidak gitu loh. Kalau jenengan wah
daripada ngapain sambil nunggu tanaman berbuah atau apa kayak gitu, ambil kue sapi taruh langsung di tanah. Nanti jenengan pergi, ini cacing merah ya, pergi beli cacing merah dari sedikit aja, itu ya cacing merah ini dalam 3 bulan ini bisa jadi banyak banget, dan dia akan berpindah kalau overpopulasi di situ. Jenengan taruh di tanaman apa saja, pohon bisa, tanaman cabai bisa, tomat bisa, apa-apa bisa gitu. Jenengan bisa menarik kesimpulan sendiri dan bisa berinovasi sendiri tentang bagaimana membuat kompos yang tanpa efek samping atau efek panas dan tanpa starter. Saya Antasina Urban Farming melaporkan dari Solo. Salam organik. Cool.